Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, kita dapat kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik, hari ini kita sekilas mengenal UEM, yang kepanjangannya United Evangelical Mission. Dalam bahasa Indonesianya, Persekutuan Gereja Internasional, di mana Gereja GKE adalah salah satu anggotanya. Nah, maka pada hari ini kita selain memperingati Hari Pertanian GKE, kita juga melaksanakan perayaan syukur dan persekutuan gereja-gereja hasil penginjilan RMJ, sehingga bisa mendengarkan Injil dan menjadi pengikut Kristus. Adapun hari ini kakak-kakak yang bertugas menemani dalam ibadah sekolah minggu, yaitu yang pertama Kamayang dari SPA Tamiang Layang, kemudian ada Kak Sri dari SPA Matarah, ada Kak Hara dari SPA Tamiang Layang sebagai pemain musik, dan hari ini yang bercerita tentang firman Tuhan adalah Vikaris Noviana STH. Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan judul Senyum dan Bermuka Gembira. Silakan berdiri adik-adik. Ayo adik-adik, semangat kita menyanyikan Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama berdoa untuk memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang boleh kami rasakan di setiap kehidupan kami. Terima kasih pula Tuhan karena pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengirimkan video menghafal ayat emasnya. Mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirimkan minggu yang lalu. Yuk! Kisah para Rasul 2 ayat 38a. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 38.
Bunyinya, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Terima kasih. Ayat emas hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38b. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Dadah. Pada Rasul pasal 2 ayat 38a, begini dah bunyinya, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Terima kasih. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38b. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Sekian dan terima kasih. Shalom, nama Dean. Ayat mas minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38c. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dadah. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 38a. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Terima kasih. Kisah Para Rasul 2 ayat 38b. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Terima kasih. Nah, sekarang adik-adik, mari kita mengingat ayat hafalan yang kakak-kakak bagikan minggu kemarin. Diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan adik-adik mengirimkan video menghafal adik-adik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu masing-masing ya. Kakak tunggu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyi bersama Allah kita heran dan besar. Sebentar lagi tentang cerita kebesaran Tuhan melalui Daud. Ya kan Kak ya? Ya. Daud melawan Goliat. Yuk kita katakan sama-sama Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Vikaris Noviana STH. Dengan apakah judulnya? Daud dan Goliat. Iya, buka Alkitabnya ya dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 50. Shalom adik-adik, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 17 ayat yang pertama sampai yang ke-50 tentang Daud dan Goliat. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, mari bersama-sama kita melipat tangan, kita menutup mata dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kesehatan, kekuatan yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami mengerti dan mampu untuk melakukan firman Tuhan ini. Dalam Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian marah kepada seseorang yang telah menghina adik-adik? Dan apakah respon adik-adik ketika ada orang yang menghina adik-adik? Ketika kita dihina, maka kita pasti akan melakukan suatu reaksi atas apa yang kita terima. Nah, adik-adik, satu perbuatan manusia yang sangat tidak disukai oleh Allah adalah menghina sesama
dan juga menghina atau meragukan kebesaran dan kekuatan Tuhan. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan, karena itu satu-satunya yang layak untuk disembah hanya Tuhan saja, serta tempat kita memohon dan meminta pertolongan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kisah kepahlawanan seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud, yang memperlihatkan tentang kebesaran dan keagungan Tuhan melalui peristiwa saat ia mengalahkan seseorang raksasa yang bernama Goliat. Pada zaman dahulu terjadi peperangan di tanah Israel. Raja Saul dan orang-orang Israel bertempur melawan orang Palestina. Salah seorang Palestina adalah seorang yang berbadan besar. Dia seorang raksasa yang bernama Goliat. Nah, dia sangat besar dan kuat, dan tidak ada satupun orang-orang Israel yang berani untuk melawan dia. Dan Goliat berseru kepada orang-orang Israel. Dia menyuruh mereka memilih satu orang untuk bertarung melawan ia. Karena ia memiliki badan yang besar, ia kuat, tidak satupun orang Israel yang berani melawan ia. Nah, Goliat berseru kepada mereka setiap pagi dan setiap malam, selama 40 hari. Melihat tubuh dan keberanian raksasa tersebut, maka tidak ada seorang pun orang Israel yang berani melawannya. Ketakutan orang Israel inilah yang membuat Goliat semakin sombong, karena tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk melawan ia. Dan Goliat mengejek bangsa Israel, tetapi juga ia mengejek Allah yang disembah oleh orang-orang Israel, karena tidak memiliki kekuatan untuk melawan ia. Nah, pada saat itu kakak-kakak Daud berada dalam bala tentara Israel. Karena Daud bertubuh kecil dibandingkan saudara-saudaranya dan ia merupakan anak bungsu, maka Daud tidak diperbolehkan oleh ayahnya ikut ke medan peperangan. Daud dipercayakan oleh ayahnya mengembalakan kambing domba di padang penggembalaan. Ayahnya Isai menyuruh Daud untuk mengirimkan makanan kepada saudara-saudaranya di medan peperangan. Dengan kesetiaan pun Daud menuruti perintah ayahnya. Sampai di medan perang, Daud melihat raksasa itu, dan dia mendengar Goliat berseru. Dia tahu bahwa orang-orang takut kepada Goliat raksasa itu, dan ia juga mendengar penghinaan yang dilakukan oleh raksasa itu kepada bangsa Israel dan juga kepada Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Daud mengatakan dia akan melawan raksasa itu. Tetapi kakak-kakaknya marah. Karena Daud seseorang yang memiliki badan yang kecil, maka tidak akan mungkin ia dapat melawan Goliat yang memiliki badan besar. Mereka berkata kepada Daud, seharusnya kamu pergi dan kembali mengembalakan domba-domba. Daud tahu Tuhan akan menolongnya. Dia mengambil 5 batu dan dia membawa umbannya dan pergi melawan Goliat. Goliat melihat bahwa Daud masih muda. Dia marah. Dia berseru kepada Daud dan menghinanya. Daud juga berseru kepadanya dan dia mengatakan kepada Goliat, Allah akan menolong aku untuk membunuh kamu, Goliat. Goliat mendekati Daud untuk bertarung, dan Daud memasang batu pada umbannya dan mengayuhkan batu itu.
Batu itu mengenai kepala Goliat. Goliat pun roboh ke tanah. Orang-orang Palestina yang melihat Daud membunuh Goliat menjadi ketakutan dan melarikan diri, di mana Allah telah menolong Daud untuk membunuh raksasa itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud itu memperlihatkan bahwa Allah menolong Daud dan Allah akan menolong anak-anak yang percaya kepada Dia dan mengandalkan Dia. Amin. Adik-adik, ayat emas kita hari ini terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 2 dan 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kakak Vikaris, tolong dong jelaskan apa ya arti ayat emas kita pada hari ini? Baik adik-adik, ayat emas kita hari ini di mana Allah menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Allah yang harus dipuji dan disembah, di mana Allah yang sudah membebaskan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Begitu banyak kebaikan yang Allah lakukan kepada bangsa Israel, begitu pula harusnya bangsa Israel hanya menyembah satu Allah, yaitu Allah yang memberikan mereka pembebasan. Dan juga bagi kita sekalian, Allah yang sama juga akan senantiasa memberkati dan memberikan kita kekuatan dalam kita menjalani setiap kehidupan kita. Dan Allah yang sama akan senantiasa menolong dan menjaga kita. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Vikaris atas penjelasannya. Nah, adik-adik, ayat emas ini kakak-kakak bagi untuk adik-adik hafal sesuai kemampuan adik-adik seperti berikut ini. Nah, adik-adik, kalau tadi kita telah mendengarkan cerita tentang Daud melawan Goliat. Sekarang kita bersama-sama menyanyi Daud dan Goliat. Adik-adik, sekarang kita bersama-sama berdoa, yaitu doa syafaat. Mari bersama kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemampuan untuk menjalani setiap kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini, kami akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mendoakan anak-anak Tuhan
yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya senantiasa Tuhan akan memberkati anak-anak Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak Tuhan yang belum sempat mengikuti sekolah hari minggu pada kesempatan ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mendoakan anak-anak, harapan, keinginan, dan cita-cita mereka. Kiranya senantiasa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati pendidikan mereka masing-masing, setiap jenjang pendidikan mereka, kiranya Tuhan memberikan mereka kepintaran, kecerdasan, dan kemampuan, sehingga mereka boleh mengikuti pendidikan mereka masing-masing. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami masih di situasi pandemi COVID-19 dan kami harus belajar di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami, memampukan kami untuk mengikuti setiap pengajaran yang diberikan bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kami kesehatan serta kemampuan, sehingga kami boleh dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kami guru-guru sekolah minggu, pemain musik, boleh senantiasa melayani Tuhan pada kesempatan ini. Kiranya pelayanan kami yang kami lakukan itu dapat memberikan wawasan dan teladan bagi anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberkati bangsa dan negara kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga menyerahkan kedua orang tua kami masing-masing. Kiranya senantiasa Tuhan akan memberkati orang tua kami dan memberkati keluarga kami. Jauhkan dari sakit penyakit dan kasih Tuhanlah yang akan senantiasa memberkati kami. Kami juga mendoakan bagi anak-anak Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka semakin bertambah usia, bertambah pula hikmat dan pengharapan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu, siapakah nama raja pertama bangsa Israel? Jawabannya, Raja Saul. Nah, sekarang dengarkan baik-baik ya tugas adik-adik minggu ini. Apakah pertanyaannya? Tahukah kamu di manakah Yesus dibaptis? Nah, silakan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita tunggu ya jawabannya. Nah, adik-adik, ingatlah selalu untuk menjadi anak yang patuh pada nasihat orang tua dan terlebih taat kepada perintah Tuhan. Betul sekali Kak, seperti lagu yang teman-teman kita nyanyikan melalui pujian virtual berikut ini. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Itulah tandanya anak yang manis.
Adik-adik, marilah kita selalu belajar taat kepada Tuhan dengan cara tidak memohon pertolongan kepada ilah-ilah lain. Tunjukkanlah kasih kita kepada Tuhan, taat dan setia kepadanya agar hidup kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Sekarang mari sama-sama kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua kebaikan Tuhan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan telah menuntun kami dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih atas cerita yang boleh kami dengarkan. Jadikan kami anak-anak yang mau mendengar perintah-Mu. Berkati keluarga kami, berkati teman-teman kami, berkati orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Komisi Pelayanan Anak, Resort GKI Tamiang Layang, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Pertanian GKE, dan UM Sunday. Sampai jumpa adik-adik, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.